Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pada hari ini kami akan menjalankan tugas yang diberikan Bu Rahmawati selaku dosen pengampu mata kuliah pendidikan kewarganegaraan, yaitu video pembelajaran mengenai implementasi demokrasi Pancasila di era reformasi. Saya Nabila sebagai moderator dan bersama teman-teman saya Aminah Adlia, Mutia Adelia, dan Ahmad Aji Al-Fasuri sebagai presentator. Baiklah, kita mulai presentasi diawali dengan definisi demokrasi. Baiklah, pengertian dari demokrasi yang berasal dari bahasa Yunani yaitu demos dan kratos. Demos bermakna rakyat atau halayak, sementara kratos bermakna pemerintahan. Demokrasi sebagai sistem pemerintahan yang mengizinkan dan memberikan hak kebebasan kepada warga negaranya untuk berpendapat serta dalam pengambilan keputusan di pemerintahan. Baiklah, selanjutnya era reformasi atau era pasca Soeharto di Indonesia dimulai pada tahun 1968, tepatnya saat Presiden Soeharto mengundurkan diri pada 21 Mei 1968 dan digantikan oleh Wakil Presiden yaitu B.J. Habibie. Periode ini didirikan oleh lingkungan sosial politik yang lebih terbuka. Oke, baik, selanjutnya adalah pemaknaan Pancasila. Pancasila adalah pilar ideologis bagi negara Indonesia. Nama ini terdiri dari dua kata dari bahasa Sanskerta, yaitu panca yang berarti lima, dan sila yang berarti prinsip atau asas. Pancasila ini merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya, makna lambang Garuda Pancasila secara keseluruhan melambangkan persatuan dan juga kesatuan bangsa Indonesia. Ini terlihat dari cakar burung Garuda yang menggenggam semboyan Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya meski berbeda-beda, tapi kita tetap satu. Baiklah, berikut adalah bunyi yang terdapat dalam Pancasila. Yang pertama ada ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketiga, persatuan Indonesia. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Baiklah, selanjutnya ada makna tiap simbol di Pancasila. Yang pertama itu ada simbol bintang. Nah, simbol gambar bintang ini berwarna kuning dan latar belakang hitam terletak di bagian tengah Persia. Maksud saya perisai. Nah, gambar bintang ini menjadi lambang sila pertama Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Arti dari simbol ini adalah bangsa Indonesia merupakan bangsa yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, sesuai dengan keyakinan masing-masing. Yang kedua itu ada lambang rantai. Nah, sila kedua Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab, dilambangkan dengan rantai, berlatar belakang dengan warna merah. Jumlah rantai lambang sila kedua Pancasila ini ada 17 dan saling berkaitan satu sama lain. Simbol ini juga menunjukkan generasi penerus bangsa yang turun-temurun. Simbol rantai terletak di bagian kanan bawah perisai. Selanjutnya itu ada simbol pohon beringin. Nah, pohon beringin ini merupakan lambang dari sila ketiga dalam Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia. Simbol ini, pohon beringin terletak di bagian kanan atas perisai. Pohon beringin melambangkan tempat untuk berteduh atau berlindung. Nah, selanjutnya itu ada simbol kepala banteng. Simbol sila Pancasila selanjutnya adalah kepala banteng. Simbol ini berada di kiri atas perisai di Garuda Pancasila. Kepala banteng menjadi lambang dari sila keempat Pancasila, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, yang terakhir itu adalah simbol padi dan kapas. Nah, simbol ini terakhir pada Pancasila adalah padi dan kapas. Simbol ini menunjukkan kemakmuran dan kesejahteraan. Letak dari padi dan kapas adalah bagian kanan bawah dari perisai. Simbol ini menjadi lambang dari sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, selanjutnya yaitu pengertian demokrasi Pancasila. Jadi secara ringkas, demokrasi Pancasila memiliki beberapa pengertian sebagai berikut. Yang pertama, demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang berdasarkan kekeluargaan dan gotong royong yang ditunjukkan kepada kesejahteraan rakyat, yang mengandung unsur-unsur berkedasaran religius, kebenaran, kecintaan, dan budi pekerti luhur, berkepribadian Indonesia, dan berkesinambungan.
Selanjutnya, dalam demokrasi Pancasila, sistem pengorganisasian negara dilakukan oleh rakyat sendiri atau dengan persetujuan rakyat. Selanjutnya, dalam demokrasi Pancasila, kebebasan individu tidak bersifat mutlak, tetapi harus diselaraskan dengan tanggung jawab sosial. Pelaksanaan demokrasi di masa reformasi. Di masa reformasi ini juga terdapat peningkatan prinsip-prinsip demokrasi yang terpenting, yaitu jaminan penegakan hak asasi manusia dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Pelaksanaan demokrasi yang sangat penting pada masa reformasi ini adalah adanya amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Amandemen UUD 1945 dimaksudkan untuk mengubah dan memperbaharui konstitusi negara agar sesuai dengan prinsip-prinsip negara demokrasi. Proses amandemen terhadap UUD 1945 adalah amandemen pertama tahun 1999, amandemen kedua tahun 2000, amandemen ketiga tahun 2001, dan yang terakhir ada amandemen keempat tahun 2002. Baiklah, yang selanjutnya itu adalah tantangan dalam mengimplementasikan Pancasila di era reformasi. Dasar negara Indonesia adalah Pancasila yang harus diterapkan setiap saat, namun ternyata ada beberapa tantangan dalam mengimplementasikan Pancasila di era reformasi. Pancasila sendiri pertama kali disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 dan diterapkan sebagai dasar negara di setiap zaman. Dimulai pada masa awal kemerdekaan, Orde Lama, Orde Baru, dan masa reformasi hingga sekarang. Meski begitu, ternyata implementasi Pancasila mengalami pasang surut, bahkan ada upaya untuk menggantikan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa dengan ideologi lain. Masa reformasi sendiri telah berlangsung dari tahun 1998 hingga sekarang. Nah, penerapannya ini ditandai dengan kebebasan berbicara, berorganisasi, dan berekspresi dalam kehidupan bermasyarakat. Sementara itu, tantangan dalam mengimplementasikan Pancasila di era reformasi adalah semakin berkurangnya rasa persatuan dan kesatuan antar sesama warga bangsa. Menurutnya rasa persatuan dan kesatuan ditandai dengan konflik antar daerah dan tawuran antar pelajar. Selain itu, tindakan kekerasan digunakan sebagai alat untuk menyelesaikan masalah. Padahal penerapan Pancasila pada masa reformasi sebagai dasar negara diharapkan mampu memberikan kehidupan yang lebih baik sesuai dengan cita-cita bersama. Telah dijelaskan bahwa tantangan dalam mengimplementasikan Pancasila di era reformasi adalah konflik yang memecah belah kesatuan dan kesatuan. Berikut ini beberapa kelemahan yang melenceng dari nilai-nilai Pancasila di era reformasi, yaitu yang pertama, ada Pancasila dijadikan sebagai ideologi bangsa tanpa memperhatikan relevansinya dengan perkembangan zaman. Yang kedua, para elit politik cenderung hanya memanfaatkan gelombang reformasi ini untuk meraih kekuasaan. Yang ketiga, pemerintah kurang konsisten dalam menegakkan hukum. Dan yang terakhir ada menurunnya rasa persatuan dan kesatuan yang ditandai dengan adanya konflik di beberapa daerah. Baik, jadi kesimpulan dari materi ini yaitu, jadi dengan implementasi nilai-nilai Pancasila melalui metode deradikalisasi transformatif yang ditopang oleh kepemimpinan yang kuat dan efektif, disertai pendidikan politik warga negara yang berkelanjutan, diharapkan masyarakat Indonesia dapat menjadi masyarakat yang rasional, mampu mengenal identitas, jati diri, dan karakter sebagai bangsa Indonesia sehingga terbentuk karakter masyarakat yang membangun, dan jauh dari tindak radikalisme yang merusak kehidupan berbangsa dan bernegara. Sekian video pembelajaran dari kelompok kita. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.